Kembali lagi berjumpa dengan saya Andi Angkasa dalam Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang sejarah, sastra, budaya, dan marga Tiongkok. Saya mengupas detail satu persatu dan saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dukungan Anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Salam kenal untuk semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah asal-usul marga U. Sebelum memulai, saya akan membahas dari sisi aksara atau karakter Mandarin U. U ditulis dengan merupakan gabungan dari radikal ren dan karakter 5. Dibaca dengan U yang berarti sebagai barisan tentara, pasukan, dan juga biasa digunakan dalam perhitungan numerik atau angka dalam hal keuangan. Marga U, salah satu marga Tiongkok, adalah marga multi-etnis, multi-sumber yang khas, memiliki catatan sejarah terutama berasal dari marga Mi, Jiang, Ji, dan etnis minoritas lainnya. U Xu adalah nenek moyang dari marga U. Pada masa dinasti Song, populasi marga U berada di peringkat di atas 200, tidak termasuk dalam kategori jumlah terbanyak dalam buku 100 marga. Pada 2010, populasi marga U menjadi peringkat ke-89 dengan total populasi sekitar 2,6 juta jiwa, terhitung 0,21% dari total populasi Tiongkok. Mari kita bahas sejarah asal-usul marga U. Dalam catatan saya yang saya ambil dari beberapa sumber, di antaranya baidu.com, tionghoa.com, menyebutkan sejarah asal-usul marga U ditinjau dari beberapa sumber di antaranya. Pertama, berasal dari marga Mi, dari seseorang bernama U Xu, adalah seorang menteri di masa Kaisar Huangdi di zaman kuno. Kisahnya dimulai dari ketika Huangdi menjadi penguasa. Ada seorang menteri bernama U Xu. U Xu adalah nenek moyang dari marga U, dari kerajaan Chu terkemuka. Marga U yang berkembang hingga pada masa periode musim semi dan gugur. Di negara Chu yang dipimpin Raja Chu Zhuangwang, memiliki seorang penasehat atau menteri bernama Wu Chan yang merupakan keturunan U Xu. Semua keturunan Wu Chan mengambil nama leluhur U sebagai marga, dan keturunannya telah dikenal sebagai marga U secara turun-temurun hingga hari ini. Kedua, berasal dari marga U yang merupakan keturunan marga Ji dari nama seorang pejabat yang bernama Xiao Shitu pada masa pemerintahan dinasti Zhou Barat. Oh ya teman-teman, izinkan saya mengingatkan bahwa marga Ji memiliki marga turunan atau keturunan dari marga Ji, di antaranya terdapat marga Zhou, Wu, Zheng, Wang, Lu, Cao, Wei, dan ada 411 marga lainnya. Menurut sumber yang saya dapatkan, bahwa jika total marga yang masih ada dan dihitung sekitar 504 marga hingga saat ini, maka keturunan marga Ji menempati 82% dari total 504 marga yang ada. Bisa dibayangkan bahwa hampir semua marga kita yang ada saat ini merupakan keturunan dari marga Ji, yang juga merupakan keturunan dari raja atau kaisar-kaisar sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Shitu awalnya adalah nama resmi kepejabatan zaman dahulu yang bertugas memberikan pendidikan, kebudayaan, dan urusan pemerintahan.
selama dinasti Xia, Shang, dan Zhou telah ada tugas kepejabatan yaitu shitu yang membantu raja untuk mengelola urusan administrasi. Selama periode musim semi dan gugur, banyak yang mengikuti sistem negara dengan mengatur posisi kepejabatan shitu. Di antara anak cucu yang menjadi pejabat shitu menggunakan shitu sebagai marga. Ketiga, dikatakan berasal dari marga Jiang adalah berasal dari sistem urusan kepejabatan di negara bagian Qi pada masa musim semi dan gugur, hingga menjadikan nama kepejabatan sebagai marga. Pada awal dinasti Zhou Barat, Jiang Shang mendirikan sistem manajemen urusan kepemerintahan untuk negara Qi. Dia mengelompokkan 5 departemen tata negara menjadi satu kelompok dan dinamai dengan Gui yang berarti regulasi. 5 departemen yang disebut Gui tersebut dinamai dengan Wu. Kepala regulasi yang menangani regulasi dinamakan Wu Po. Mereka menggunakan Wu sebagai marga. Keempat, berasal dari nama jabatan resmi dan berasal dari sistem militer selama periode musim semi dan musim gugur, dan pada masa periode negara berperang sekitar abad 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Supaya dipahami bahwa masa periode musim semi dan gugur dan masa periode negara-negara berperang terjadi pada masa kekuasaan dinasti Zhou. Dalam dinasti Zhou, pemimpin pasukan dalam ketentaraan disebut dengan Wuzhang. Terdiri dari 5 orang dalam satu kesatuan. Dan pemimpin dalam urusan persiapan berperang. Di antara keturunan pemimpin pasukan menggunakan Wu sebagai marga. Selain catatan sejarah asal-usul marga tersebut di atas, ada catatan sumber dari Baidu.com mengatakan bahwa terjadi perpindahan atau penggantian marga dari suku kelompok menjadi marga Wu dari beberapa suku minoritas seperti suku Hui, suku Mongol pada masa akhir dinasti Yuan dan di awal dinasti Ming. Ada lagi mengenai suku bangsa Manchuria yang menjadikan Wu sebagai marga pada masa dinasti Qing yaitu tahun 1636 hingga 1911. Mengenai catatan sejarah leluhur, seseorang bernama Wu Xu menurut sejarawan bahwa nama marga Wu diturunkan dari Wu Chan pada akhir periode musim semi dan musim gugur, yaitu 770 hingga 476 sebelum Masehi. Dan beberapa ahli percaya bahwa itu diturunkan dari Wu Xu, seorang menteri di era Kaisar Kuning, sehingga keturunan keluarga Wu sering menganggap Wu Xu sebagai leluhur dari marga Wu. Catatan migrasi penyebaran populasi dari masa ke masa. Selama periode pra-dinasti Qin, aktivitas populasi Wu berada di Hubei. Selama dinasti Qin dan Han, populasi Wu menyeberang ke sungai Yangtze dari selatan dan memasuki Hunan, membentuk klan Wuling yang terkenal dengan nama marga Wu. Selama dinasti Tang dan Song, marga Wu terus bermigrasi ke selatan dan ke barat, kemudian memasuki wilayah Sichuan, Guizhou dan berpindah ke tenggara yaitu Fujian, Zhejiang menjadi tempat berkumpulnya populasi marga Wu. Pada masa dinasti Ming dan Qing, populasi marga Wu ditemukan di banyak wilayah di Cina Selatan. Saat ini penyebaran marga Wu secara nasional Tiongkok terutama tersebar di Hunan, Guangdong, dan Sichuan. Ketiga provinsi ini memiliki 57% dari populasi marga Wu. Kedua, tersebar di Hubei, Guangxi, Anhui, dan Jiangxi. Keempat provinsi ini memiliki 24% populasi marga Wu.
Sisanya tersebar di provinsi lainnya. Marga U juga tersebar di banyak negara Asia, terutama Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penyebutan marga U dalam berbagai dialek bahasa diantaranya Hakka, Kanton menyebutnya sebagai Hokkien, Teochew menyebutnya sebagai go, dan go. Di Indonesia, marga U disebut dengan nama sebagai berikut. Go, Gono, Gondo, Sugondo, Gozali, Gosidi, Gunawan, Govino, Gotama, Utama, Widargo, Urianto, Sumargo, Prayogo, Yoga. Demikian sejarah asal-usul marga U yang saya ketahui. Kekurangan di sana-sini, saya mohon maaf, kiranya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah mengikuti channel saya.